Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut anggaran untuk Ibu Kota Nusantara diblokir. Pernyataan dari Menteri PU ini tentu saja menjadi bahan perbincangan, pasalnya pembangunan Ibu Kota baru ini menjadi sorotan masyarakat. Ia mengungkapkan jika pihaknya belum merealisasikan pembangunan IKN tahun 2025. Hal ini karena anggaran IKN masih dalam paku Kementerian PU, masih diblokir Menteri Keuangan. Pemblokiran anggaran IKN ini berkaitan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran atas instruksi Presiden Prabowo. Akibat pemblokiran anggaran inilah pihaknya belum bisa memberikan progres terhadap pembangunan IKN. Dengan adanya kabar ini, Istana akhirnya buka suara soal pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo terkait anggaran pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang diblokir. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan, anggaran IKN diblokir tidak berarti tidak ada anggaran untuk IKN. Menurutnya sudah ada anggaran untuk pembangunan IKN, namun anggaran tersebut belum dibuka penggunaannya. Anggaran tersebut ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Otorita IKN. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan sudah menyediakan anggaran 48 triliun untuk pembangunan ibu kota baru tersebut selama 5 tahun ke depan. Pemerintah menargetkan pembangunan untuk melengkapi infrastruktur di gedung yudikatif dan legislatif di kawasan inti pusat pemerintahan, sedangkan sisanya akan dikembangkan pihak swasta. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan bicara banyak saat ditanya tentang kelanjutan proyek IKN Nusantara. Proyek IKN dimulai saat Jokowi menjabat Presiden dan sedianya diteruskan Presiden RI Prabowo Subianto. Kelanjutan IKN dipertanyakan usai Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Usai kebijakan efisiensi ditekan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan anggaran IKN diblokir. Jokowi saat ditanya wartawan di kediamannya meminta publik bertanya kepada pemerintah sekarang mengenai kelanjutan IKN, dan beliau meminta publik tidak melibatkan dirinya dalam persoalan ini. Tak hanya tokoh besar, kabar mengenai anggaran pembangunan IKN yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Kalimantan Timur. Hal ini memicu kecemasan terkait kelanjutan proyek pembangunan ibu kota baru ini. Meski demikian, antusiasme masyarakat untuk mengunjungi IKN tetap tinggi. Banyak dari mereka yang ingin melihat langsung kondisi pembangunan IKN meski beredar kabar proyek IKN akan terhenti akibat masalah anggaran. Sejumlah warga berharap agar pembangunan IKN dapat terus dilanjutkan hingga selesai. Salah satu pengunjung Galang menilai progres pembangunan di IKN masih berjalan lancar seperti biasanya. Galang juga menyayangkan jika pembangunan IKN terhenti setelah beredarnya pemberitaan terkait anggaran IKN yang diblokir. Menurutnya, negara sudah mengeluarkan banyak dana untuk pembangunan IKN. Senada dengan para pengunjung, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar IKN juga berharap agar pembangunan IKN terus berlanjut hingga tuntas. Kevin, pedagang bakso di rest area IKN, mengungkapkan pembangunan IKN telah membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Sepaku. Menurutnya, omset usaha di kawasan IKN dapat mencapai 2 juta hingga 4 juta per hari. Namun dengan adanya kabar anggaran yang masih diblokir, Kevin merasa khawatir. Warga lain, Sri Wahyuni, warga desa Semoy 2, yang mengungkapkan kekhawatirannya apabila anggaran benar-benar ditiadakan dan pembangunannya dihentikan. Mengingat IKN telah memberikan banyak dampak positif terhadap kemajuan di Sepaku termasuk di desanya. Sri Wahyuni
yang memiliki usaha kue kering juga menyebutkan salah satu dampak positif yang dirasakan selama ini adalah banyaknya pendatang yang tinggal di Sepaku. Hal itu membuat pembeli produknya semakin ramai. Hampir setiap hari ada saja pesanan kue yang ia terima dari perusahaan-perusahaan di Sepaku. Tidak hanya itu, akses transportasi juga memadai sejak adanya proyek pekerjaan ibu kota baru ini. Ojek online, kurir pengantar makanan, hingga transportasi umum lainnya kini juga marak di sana. Kondisi itu diakui Sri Wahyuni cukup memudahkan baik untuk aktivitas sehari-hari maupun untuk usahanya. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh jalan yang ada di Sepaku beraspal mulus dengan adanya IKN. Ia kembali mengingat beberapa tahun sebelumnya di mana kondisi jalan masih berbatu dan ada lubang di hampir setiap sisi jalan. Kini semuanya terasa serba cepat karena pemerintah menurutnya memberikan perhatian lebih untuk Sepaku. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.